Kalian takut gelap, coba deh kalian pelan-pelan pakai lampu tidur yang bisa diatur kegelapannya. Yang bisa diatur tingkat gelap. Halo sobat sehat, makasih ya udah klik video ini. Apa kabar nih kalian? Masih gendut atau udah kurusan? Coba komen di bawah. Nah, di videoku yang sebelumnya, aku kan udah share tips bakar lemak sambil tidur. Sedangkan di videoku yang kali ini, aku akan bahas tips tidur lebih awal. Jadi, masih ada hubungannya sama videoku yang sebelumnya. Masih seputaran soal bobo cantik sambil bakar lemak. Buat yang belum nonton, ini linknya aku taruh sini ya. Nanti kalian bisa nonton setelah video ini, oke? Nah, siapa nih yang suka insomnia? Kenapa sih pada susah tidur malam? Coba kalian komen di bawah. Oh, banyak tugas sekolah, banyak tanggungan, banyak pikiran, banyak utangan. Banyak apa lagi? Tapi tahu nggak? Kalau kurang tidur itu bisa punya dampak buruk loh buat kesehatan kita. Contohnya, badan jadi nggak bertenaga, nggak fokus, otak jadi lemot, sakit kepala, terus bad mood juga. Dan yang paling parah itu bisa bikin naik berat badan. Wow, waduh, padahal kan lagi diet ya. Kalau kayak gini terus, kapan dietnya mau sukses? Yang ada malah tambah gendut. Buat sobat-sobat yang tidurnya udah teratur, lanjutin ya, kalian keren. Buat yang belum teratur, nggak apa-apa, kalian nggak usah khawatir. Karena ada kabar gembira buat kita semua. Kulit manggis kini ada ekstraknya. Loh, kok malah nyanyi sih? Aduh. Nih, aku kasih tips gitu dan legit banget biar kalian bisa tidur lebih awal. Jadi, sebenarnya tips yang mau aku share ini itu adalah pelengkap dari tips tidur yang sebelumnya. Langsung aja yuk masuk ke tips yang pertama, yaitu mandi air hangat sebelum tidur. Mandi air hangat sebelum tidur itu bikin tubuh kita rileks, bikin kita cepet ngantuk, yang akhirnya kita itu gampang buat tidur lebih awal. Selain itu, mandi air hangat sebelum tidur juga punya banyak manfaat loh sob, yaitu bisa melemaskan otot yang kaku, mengurangi stres, menurunkan tingkat kecemasan, menurunkan suhu tubuh, melancarkan sirkulasi darah, mengurangi sakit kepala, dan mengurangi nyeri sendi, dan seterusnya. Wow, ternyata manfaatnya luar biasa banget ya. Selain bisa bikin tidur kita lebih berkualitas, juga bermanfaat buat kesehatan. Wajib dicoba nih buat yang suka insomnia. Tips yang kedua yaitu tidur di jam yang sama. Kalian pasti udah tahu ya, jam tidur yang ideal buat orang dewasa itu antara 7-9 jam per malam. Ini udah aku ulang-ulang terus sampai bosen. Tapi kalian jangan bosen sama aku ya. 7-9 jam per malam. Jadi kalau bisa kalian itu tidurnya antara jam 10 sampai jam 11 malam itu udah paling maksimal ya, udah mentok. Jangan terlalu malam. Nah, kalau buat kalian yang terbiasa tidur tengah malam tuh, kalian bisa pasang alarm, jadi kalian itu bisa tidur di jam yang ditentukan. Dengan kalian tidur di jam yang sama, kalian itu otomatis akan membentuk kebiasaan buat tidur lebih teratur. Selain itu, kalian juga bisa mengurangi resiko naiknya persentase lemak sob, kayak yang udah aku jelasin di videoku yang sebelumnya ya. Karena kan emang kurang atau kelebihan tidur itu sama-sama bisa berpotensi menaikkan persentase lemak tubuh kita. Jadi, apa kalian masih berani begadang? Tips yang ketiga yaitu tidur dalam keadaan gelap. Kalian tim yang mana nih sob? Tidur dalam keadaan terang benderang atau gelap-gelapan? Loh, kok ikutan mati lampu sih? Aduh, bentar ya aku cari dulu saklarnya nih. Alhamdulillah ketemu saklarnya. Nyala lagi deh. Buat yang tidurnya suka gelap-gelapan, kalian lanjutin deh. Karena itu kebiasaan yang bagus, yang bisa bantu kalian tidur lebih berkualitas. Karena ada penelitian kalau cahaya lampu itu bisa mengurangi produksi brown fat. Nggak kayak jenis lemak yang lain sob, yang warnanya kuning ataupun putih. Brown fat ini warnanya coklat sesuai namanya. Brown fat berfungsi menghasilkan energi sekaligus membakar kalori. Nah, kalau tidur tapi kondisi ruangan terang, ya produksi brown fat-nya nggak maksimal. Cahaya lampu juga bisa menekan produksi hormon melatonin atau hormon pengatur siklus siang dan malam. Sedangkan hormon melatonin ini berpengaruh sama proses metabolisme tubuh kita sob. Jadi, tidur dalam keadaan gelap itu benar-benar bisa bantu kalian buat turun berat badan. Karena pembakaran kalorinya itu bisa maksimal. Jadi intinya, kalian itu jangan tidur di ruangan yang terang benderang. Emangnya konser 17-an apa? Kalau kalian takut gelap, coba deh kalian pelan-pelan pakai lampu tidur yang bisa diatur kegelapannya. Yang bisa diatur tingkat gelap.
pakai lampu tidur yang bisa diatur tingkat gelapnya itu kan ada ya. Jadi nggak gelap gulita, tapi remang-remang gitulah ya, kayak warung-warung yang bukannya di atas jam 12 malam. Udah nggak ada ya, kan PPKM. Tips yang keempat yaitu tidur di ruangan yang sejuk. Kalian tahu nggak kalau suhu ruangan itu juga berpengaruh sama pembakaran kalori kita loh? Hah? Kok bisa sih, Kak? Nih, aku jelasin. Menurut Jurnal National Health Institute tahun 2014, orang yang tidur di suhu kurang dari 18 Celcius selama sebulan akan memiliki brown fat 42% lebih banyak daripada orang yang tidur di suhu yang lebih panas. Iya, brown fat kayak yang tadi aku udah jelasin ya di depan. Kalau kalian lupa, coba deh mundur sedikit. Keuntungan lain, tidur di suhu yang sejuk itu bisa membuat metabolisme tubuh kita meningkat sebanyak 10%. Terus tingkat hormon insulin juga ikut meningkat, yang akhirnya itu bisa mengurangi resiko diabetes tipe 2, sob. Wah, nggak nyangka ya kalau ternyata manfaatnya sebesar itu. Padahal sih kelihatannya sepele. Kalian wajib coba nih, sob. Tips yang terakhir, ya kayaknya sih ini yang paling susah, yaitu kurangi main gadget menjelang tidur. Padahal hampir semua orang, termasuk aku juga nih ya, kalau udah selonjoran di atas kasur tuh pasti main HP, ya nggak? Padahal udah jamnya bobo cantik tuh. Niatnya sih cuman sebentar aja mau dengerin satu lagu, buka YouTube gitu ya. Tapi sampai sealbum masih melek mata. Masih melek aja ini mata. Karena nggak bisa tidur ya akhirnya buka-buka Instagram, scroll-scroll random aja gitu. Stalking artis-artis, iseng-iseng stalking mantan, terus lihat fotonya dia sama cewek barunya, terus kalian nyinyir deh, masih cantik kan juga gue. Ya kan? Ini emang nih kelakuannya cewek-cewek kayak gini. Ini channel apaan sih kok jadi bahas kayak gini? Aduh. Sorry ya sob, kebiasaan kayak gitu. Yaudah lanjut yuk. Padahal kebiasaan main gadget menjelang tidur ini nggak baik loh sob buat kesehatan kita, karena bisa ngurangin jam dan juga kualitas tidur yang akhirnya ngaruh ke berat badan kita. Pancaran hyper. Bukan ya, bukan pancaran hyper, itu mah diupin ipin. Pancaran cahaya biru atau blue light yang ada di HP kita atau perangkat elektronik lain itu bisa menekan produksi hormon melatonin, yaitu siklus pengatur siang dan malam tadi ya. Karena adanya pancaran cahaya dari gadget kita itu bikin otak kita terus-terusan dipaksa buat melek, buat on terus gitu loh. Efek buruk yang lainnya yaitu melambatnya proses metabolisme dan juga meningkatkan resiko naiknya berat badan. Gimana? Kalian masih berani begadang? Begadang, jangan begadang. Jangan ya, karena kalian kan udah tahu nih resikonya kalau begadang itu bisa ngaruh ke berat badan kalian. Sedangkan kalian tuh lagi diet kan? Jadi kalian itu wajib cobain 5 tips yang aku share tadi dan kalian rasain deh manfaatnya ke tubuh kalian. Nah, sampai sini dulu ya video dari aku. Please kalian komen di bawah kalau ada pembahasan aku yang kurang, boleh kalian tambahkan ya sob buat melengkapi. Jangan lupa dong kalian buat like, share, dan subscribe channel ini, terus nyalain juga lonceng notifikasinya, biar kalian itu nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Terus aku juga makin semangat buat uploadnya. Makasih ya buat kalian yang udah nonton, see you on my next video. Bye-bye! Tahu nggak, kalau suhu